Bab 1016, Mayor Jenderal. Tang Wulin menjawab. Di dalam batalion Dewa Darah. Long Yuksue berbicara. Apakah kamu sibuk sekarang? Ada kesepakatan bisnis untuk Anda. Komandan Batalion Darah Besi ingin mencari bantuan Anda dalam menempa. Komandan Batalion Darah Besi. Bukankah itu perwira superior Jiang Wuyue? Tang Wulin pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia juga adalah sosok legendaris di Blood God Army. Dia memimpin anak buahnya untuk terlibat dalam ratusan pertempuran, baik besar maupun kecil. Dia adalah Douluo Judul 8 Cincin dan Master Armor pertempuran 2 kata dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia adalah sosok yang terkenal karena dinas militernya yang berjasa. Dikatakan bahwa ia akan segera dipromosikan menjadi wakil komandan resimen. Yakin? Saya menuju sekarang, kata Tang Wulin. Long Yuksue mengingatkannya. Komandan Ma memiliki temperamen yang agak berapi-api, jadi berhati-hatilah dengan pilihan kata-kata Anda. Selain itu, ia telah menghabiskan sebagian besar jasanya pada bantuan uang untuk bawahannya. Dia menyebutkan bahwa dia ingin mendapatkan diskon dari Anda. Tolong diskusikan dengan dia untuk melihat apakah itu bisa dilakukan. Tang Wulin berbicara. Tentu. Saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Long Yuksue mengingatkannya sekali lagi. Komandan Ma memiliki posisi yang sangat tinggi di divisi darah. Jika Anda bisa, tawarkan padanya harga yang lebih murah. Ini akan baik untuk pengembangan masa depan Anda di tentara. Wuyue memberitahu Komandan Ma tentang kamu sebelumnya dan dia telah berusaha untuk membawamu ke sisinya. Dia mengatakan bahwa selama Anda bersedia bergabung dengannya, dia akan mencari cara untuk mempromosikan Anda ke jenderal besar. Dia sangat mengagumimu karena dia telah menyaksikan rekaman penampilanmu selama pasang surut. Oh. Tang Wulin melirik melihat tanda pangkatnya dan ragu-ragu sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menghapusnya sebelum dia pergi menemui mereka. Long Yuksue berbicara. Baiklah. Ayo segera. Kita akan membahas lebih banyak ketika Anda di sini. Di bengkel penempaan. Sejak Tang Wulin berubah menjadi bengkel penempaan yang lebih besar, ia memiliki lebih banyak ruang untuk mengekspresikan dirinya selama proses penempaan. Selain itu, ia baru saja membeli banyak logam langka sebagai persiapan untuk membangun Misha hitam di masa depan. Ling Wuyue memberinya banyak saran terutama dalam menasihatinya untuk tidak terburu-buru membangun Misha. Untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam mempelajari spesialisasi Misha sambil mencari jenis Misha yang paling cocok untuk dirinya sendiri sebelum memulai konstruksinya. Bagaimanapun, pembangunan Misha hitam membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Kesalahan apapun akan menghasilkan kerugian besar jika seseorang harus memulai dari awal lagi. Selain Tang Wulin, Long Yuksue juga diberikan satu set kunci ke bengkel penempaan. Karena itu, dia pergi ke bengkel tanpa harus menunggu Tang Wulin. Lokakarya itu terhubung ke gudang. Long Yuksue tersenyum melihat banyak logam langka yang disimpan di sana. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pria itu benar-benar seorang penimbun. Siapa yang menimbun? Sementara itu, suara yang kuat tapi tulus terdengar. Long Yuksue tidak menutup pintu ketika dia masuk lebih awal. Seorang lelaki kuat sekuat menara besi berjalan ke dalam ruangan. Pria itu memiliki sosok yang kuat dan tampak lebih besar dari Jiang Wuyue dengan kepala botak besar. Seragam militer yang dikenakan padanya tampak menggembung. Dia berdiri di sana seperti gunung. Dia adalah seorang komandan kolonel dengan 4 bintang dan 2 garis menghiasi tanda pangkatnya. Dia tersenyum. Tetapi wajahnya tampak galak dengan ketangguhan yang tercermin di wajahnya. Komandan Ma. Long Yuksue segera berdiri memperhatikan dan memberi hormat setelah melihatnya. Ma San tertawa kecil. Gadis kecil. Tidak ada orang lain di sini. Jadi tidak perlu memberi hormat. Long Yuksue berbicara dengan tersenyum. Kamu datang begitu cepat. Saya baru saja memberitahu Tang Wulin. Jadi dia akan berada di sini sebentar lagi. Ma San menggosok kepala botaknya yang besar dan berkata, saya orang yang tidak sabar. Dan saya tidak suka menunggu. Saya di sini. Yuksue. Apakah Saint Craftsman yang berusia 20 tahun dapat diandalkan? Long Yuksue berbicara dengan senyum di wajahnya. Dia pasti bisa diandalkan. Saya telah melihat dia melakukan jiwa yang menempa diri saya sendiri. Dia terutama mengesankan dan jelas Saint Craftsman termuda di seluruh benua.
Anda tidak perlu khawatir. Masan berbicara. Tolong tuliskan kata untuk saya. Sehingga anak itu akan memberi saya harga yang baik. Atau yang lain. Aku akan memukulnya. Lebih mudah baginya untuk mendapatkan pahala daripada kita. Lihat. Dia punya banyak materi bagus di sini. Ini semua adalah logam langka yang mahal. Di sisi lain, manfaat unit tempur kita terakumulasi sedikit demi sedikit. Ini tidak mudah. Ekspresi Long Yuksue berubah sedikit. Karena dia menyadari bahwa Masan memiliki temperamen seperti itu. Dia sangat berani saat bertarung. Pada saat yang sama, keberaniannya memberinya kepribadian yang kuat. Karena itu, dia sedikit sombong sehingga kadang-kadang, bahkan komandan divisi darah tidak dapat menahannya. Terlepas dari beberapa dewa darah dari batalion Dewa Darah, ia hanya melayani komandan resimen Zhang Huanyun di ketentaraan. Dia dipromosikan ke posnya saat ini oleh upaya tunggal Zhang Huanyun. Komandan Ma, penempaan jiwa itu rumit dan melelahkan. Saya sudah bicara dengan Tang Wulin tentang memberi Anda diskon, kata Long Yuksue dengan tertawa kecil. Kenapa bocah itu belum datang? Berapa lama saya harus menunggu diam? Kata Masan tidak sabar. Sementara itu, suara langkah kaki terdengar di luar. Masan dan Long Yuksue berbalik pada saat yang sama untuk menemukan Tang Wulin. Mengenakan pakaian militer, berjalan ke ruangan. Bahkan sebagai seorang pria, penglihatan Masan cerah sekaligus setelah melihat Tang Wulin. Tang Wulin dibalut dalam satu set seragam militer putih bersih yang tak bernoda. Dia memiliki sosok tinggi dengan wajah yang cerah dan tampan selain matanya yang mempesona. Masan tidak bisa tidak memuji Tang Wulin di hatinya. Anak muda yang tampan. Namun, ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Dia melihat tanda pangkat di bahu Tang Wulin yang mengejutkannya. Long Yuksue maju dengan langkah cepat dan bertukar pandangan dengan Tang Wulin. Wulin, cepat kemari. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada Komandan Ma. Komandan Batalion Darah Besi. Dia adalah jenderal terhormat pasukan kita. Komandan nomor 1 kita dalam pertempuran jarak dekat. Dia belum memperhatikan perubahan pangkat militer Tang Wulin. Dia buru-buru datang karena kekhawatirannya terhadap amarah Masan. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Halo, Komandan Ma. Dia tidak memberi hormat kepada Masan karena tidak pernah ada aturan yang menyatakan bahwa perwira berpangkat rendah harus memberi hormat kepada perwira berpangkat lebih tinggi. Ekspresi Masan tampak agak suram. Nak, kamu baru saja melanggar peraturan militer. Apakah kamu tahu itu? Ini serius. Hapus epaulets Anda segera. Long Yuksue kaget melihat Masan tiba-tiba marah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bahu Tang Wulin. Dia pendek, jadi dia tidak menyadarinya lebih awal. Di sisi lain, Masan lebih tinggi dari Tang Wulin sehingga ia memiliki pandangan yang baik tentang bahunya. Mayor Jenderal. Long Yuksue tercengang dengan takjub ketika dia melihat tanda pangkat di pundak Tang Wulin. Ada perbedaan yang jelas antara pangkat di tentara. Jika ada orang yang cukup berani untuk mengubah pangkat militernya, itu akan menjadi pelanggaran serius yang tentunya akan menghasilkan hukuman berat. Bagaimana dia bisa begitu bingung? Mengapa dia menempatkan pangkat seorang jenderal besar untuk dirinya sendiri? Selanjutnya, dia melakukannya di hadapan Masan yang akan membuatnya dalam kesulitan besar saat ini. Wulin, apakah kamu waras? Di mana Anda mendapatkan tanda pangkat itu? Apakah Anda mengambil seragam yang salah? Long Yuksue bertukar pandang dengan Tang Wulin berulang kali saat mengatakan itu. Tang Wulin tertegun sejenak setelah mendengar teguran Masan. Tetapi dia menanggapi situasi yang dihadapi. Sangat sulit bagi orang untuk percaya bahwa dia bisa menjadi jenderal besar di usia hampir 20 tahun. Namun, buktinya tepat di depan mata mereka. Dia tidak bisa begitu saja menghapus barisan militernya. Kan, Komandan Ma, saya baru saja dipromosikan menjadi jenderal besar hari ini. Juga, aku Dewa Darah ke-9 Dewa Darah Batalion. Tang Wulin tidak tersentak kali ini. Pangkat militernya bahkan lebih tinggi dari Masan. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan gelang Dewa Darah yang baru ditukar saat dia berbicara. Mata Masan melebar. Wah, kamu agak pemberani. Beraninya kau menyamar sebagai Dewa Darah.
Saya ingin melihat jenis bakat yang Anda miliki yang membuat Anda begitu berani. Aku akan menjatuhkanmu lebih dulu, lalu menuntutmu sebelum pengadilan militer. Dia mengangkat tangannya untuk meraih Tang Wulin saat dia berbicara. Long Yuksue buru-buru menggunakan tubuhnya untuk memblokir Ma San. Dia berbicara dengan cemas. Jangan marah, Komandan Ma. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Wulin, ada apa denganmu? Bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini? Pernahkah Anda melukai diri sendiri selama kultivasi yang mengakibatkan kondisi pikiran bingung Anda? Apalagi Ma San. Bahkan Long Yuksue merasa sulit untuk percaya Tang Wulin juga. Bab 1017, jika kau jenderal besar. Aku adalah Marshal. Bloodguard Army menegakkan peraturan ketat terutama dalam hal penganugerahan pangkat militer. Mereka tidak akan pernah membiarkan pengawasan apapun. Seperti ketika Long Tianwu memutuskan bahwa pahala Tang Wulin tidak berlaku untuk peningkatan pangkat militer ketika ia menemukan bahwa Tang Wulin dapat mengumpulkan pahalanya melalui penempaan. Sebelumnya, ketika Long Yuksue bertemu Tang Wulin, dia hanyalah seorang letnan rendahan. Dia beralih dari seorang letnan 2 menjadi seorang jenderal besar di mana perbedaan dalam barisan sama besarnya dengan langit dan bumi. Secara alami, dia tidak bisa percaya bahwa Tang Wulin dapat dipromosikan ke peringkat seperti itu dalam waktu singkat. Ma San mengangkat tangannya dan menarik Long Yuksue ke samping. Dia berbicara dengan dingin. Kita akan membahas lebih lanjut ketika kita berada di mahkamah militer. Tangannya sudah meraih bahu Tang Wulin untuk mencabut tanda pangkat di bahunya. Ma San telah berperang untuk tentara Dewa Darah selama 2 dekade. Tetapi ia belum dipromosikan menjadi jenderal. Untuk menambah penghinaan pada cedera, rekrut baru di sini cukup berani untuk memakai pangkat jenderal utama yang memicu kemarahannya. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kirinya dan memblokir tangan Ma San. Ma San setinggi lebih dari 2 meter. Kepala penuh lebih tinggi dari Tang Wulin. Sosoknya kekar dan tangguh seperti beruang raksasa. Karena mereka masih di dalam kamp militer, dia tidak akan dengan berani menyakiti siapapun. Dia masih berhati-hati untuk tindakannya. Saat kedua tangan mereka bersentuhan, Ma San merasa seolah bocah lelaki yang tampan di seberangnya memiliki lengan yang dilemparkan ke logam karena ia hampir tidak bisa menekan tangannya. Hah! Ma San terkejut dan bingung. Segera, dia mengerahkan kekuatan ke lengan kanannya sementara ekspresi garang di wajahnya tampak lebih buas sekarang. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia berhasil menjebak Tang Wulin karena dia benar-benar marah. Letnan rendahan kedua tidak hanya berpura-pura menjadi seorang jenderal tetapi juga cukup berani untuk melawan. Ini tidak bisa ditoleransi. Ma San tidak menahan diri lagi karena dia siap untuk memberi pelajaran pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat alisnya saat merasakan kekuatan besar yang terpancar dari tangan Ma San tetapi tangan kirinya sendiri yang terangkat tidak bergerak sama sekali. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Komandan Ma, apa yang Anda lakukan sekarang dianggap memancing atasan. Memprovokasi atasan. Kamu bahkan membalas sekarang. Ma San marah ketika dia terus mengerahkan kekuatan di lengan kanannya. Demikian pula, Tang Wulin juga mengerahkan kekuatan di lengan kirinya saat ini. Tang Wulin dengan lembut mengayunkan lengan kirinya ke atas sekali. Ma San merasakan semburan kekuatan besar yang memancar ke dalam dirinya sementara tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Kakinya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Dia selalu dikenal karena kekuatannya. Satu-satunya orang yang kekuatannya bisa menyamai kekuatannya dalam batalion darah besi adalah Jiang Wuyue yang paling ia kagumi. Jiang Wuyue adalah penggantinya langsung. Terlepas dari jiwa bela diri Tuan Naga Jiang Wuyue, kekuatan Ma San masih menang atas Jiang Wuyue karena perbedaan antara basis kultivasi mereka dan kekuatan manusia super yang melekat dalam diri Ma San. Meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya sebelumnya, kekuatan kompresi yang dia lakukan adalah ratusan kilogram. Tidak hanya Tang Wulin tidak terpengaruh, dia bahkan berhasil mengusir Ma San. Bagaimana mungkin Ma San tidak merasa terkejut? Mungkinkah dia benar-benar seorang jenderal besar? Pikiran itu terlintas di benak Ma San. Tetapi ia segera mengenyahkannya. Bagaimana itu mungkin? Dia hanya seorang letnan 2 sebelumnya. Bahkan jika kemampuannya cukup baik,
Dia masih perlu mengumpulkan keberanian militernya secara bertahap. Bagaimana dia bisa menjadi jenderal besar hanya dalam satu lompatan? Pangkat militer seorang jenderal besar tidak bisa langsung ditunjuk oleh tentara kecuali seseorang adalah Dewa Darah. Dia masih akan memerlukan persetujuan dari tentara federal untuk diberikan pangkat jenderal besar. Start. Masan berteriak marah. Sinar dingin tumbuh di matanya saat tubuhnya membengkak dalam hitungan detik. Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan tumbuh hingga ketinggian 6 meter hanya dengan satu ayunan tubuhnya. Sosoknya tampaknya tidak sebesar naga Tuan Jiang Wuyue, tetapi pundaknya luar biasa lebar. Terutama sepasang lengannya. Otot-otot di lengannya seperti potongan baja. Saat itu, aura yang menakutkan dan tirani muncul secara spontan. Ekspresi Tang Wulin berubah tidak menyenangkan karena mereka berada di bengkel penempaannya. Dia yakin bahwa tempat itu akan dihancurkan jika dia ingin bertarung dengan Masan. Komandan Ma, harap tenang. Aku bersedia mengikutimu ke pengadilan militer untuk tujuan identifikasi. Tombak naga emas di tangan kanan Tang Wulin diangkat ketika inti ganda di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi untuk memasukkan energi pusaran yin yang pelengkap ke dalam tombak. Aliran cahaya emas putih, panjang 10 meter. Muncul dari udara tipis ketika kesadaran tombak tirani yang tak tertandingi mengunci targetnya di Masan. Masan merasakan aura tajam dalam sekejap. Dia akan melangkah maju ketika dia segera berhenti sejenak. Dia bersedia pergi ke pengadilan militer. Masan memelototi Tang Wulin. Yakin? Karena kamu sudah menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan. Aku akan membawamu ke pengadilan militer. Tang Wulin merasa terdiam. Dia berbicara tanpa daya. Komandan Ma, tidakkah Anda khawatir bahwa saya mungkin seorang jenderal besar dan Anda mungkin harus menghadapi konsekuensinya jika ternyata memang demikian? Kamu seorang jenderal besar. Lalu aku marshal federal. Berhenti bicara omong kosong. Apakah Anda berpikir bahwa jarum sulaman Anda dapat menyakiti saya? Masan mengangkat tangan kanannya untuk menamparkan Tang Wulin saat ia berbicara. Telapak tangannya berubah hitam dalam sepersekian detik saat dia menghancurkan cahaya tombak. Lapisan cahaya hitam berdesir di permukaannya sementara 8 cincin jiwa muncul dari bawah kaki Masan secara bersamaan. Tang Wulin mundur dan keluar dari bengkel penempaannya dalam sekejap karena dia tidak ingin melawan Masan di bengkel itu. Itu akan menjadi kehilangannya jika bengkelnya hancur. Sosok Tang Wulin berkilauan ketika dia muncul di luar setelah keluar dari bengkel. Masan memiliki basis kultivasi dari Sol Douluo. Dia seharusnya tidak lambat. Tetapi sosoknya sangat besar setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Karena itu, dia harus berhenti sebentar. Ketika Tang Wulin berjalan ke tanah yang tertutup salju di luar, Masan juga berlari keluar. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia menghancurkan dinding saat dia berlari melewatinya untuk mengejar Tang Wulin. Tinjunya mirip dengan 2 palu besi saat dia menabrak Tang Wulin. Tang Wulin sudah memberikan waktu jalan dan lagi karena dia tidak ingin bertarung. Namun, dia tidak bisa mentolerirnya lagi ketika lawannya memaksanya untuk bertarung. Dia juga memiliki temperamen. Selain itu, dia sadar bahwa kemampuan seseorang adalah yang paling penting di ketentaraan. Bahkan jika dia bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang jenderal besar. Bagaimana dengan kehormatan batalion Dewa Darah? Bisakah dia membiarkan dirinya berada di sudut ketat oleh lawannya? Dia tidak mundur lebih jauh. Sebaliknya, dia menyilangkan Golden Dragon Spear di tangannya saat dia memblokir tinju lawan. Boom, suara keras yang keras terdengar. Salju dalam jarak 100 meter terhempas sehingga bahkan Long Yuxue, yang akan menyusul mereka, dipaksa kembali ke bengkel oleh gelombang kejut yang kuat. Kaki Tang Wulin merosot ke tanah sementara Masan didorong pergi. Tatapannya akhirnya mengungkapkan keterkejutan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Tetapi dia akhirnya yakin ketika Tang Wulin memblokir 2 serangannya secara berurutan. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin bocah itu benar-benar seorang jenderal besar. Tang Wulin merasa lega. Jika itu di masa lalu, dia takut dia akan terjebak dalam posisi yang sulit. Sejak sesi sparring dengan Blood Nine yang memungkinkannya untuk mencapai penguasaan dengan memiliki pemahaman menyeluruh tentang proses pertempuran, dia sama sekali tidak takut pada Masan.
Blood Nine adalah titel Douluo sementara Ma San adalah Soul Douluo 8 cincin dengan 2 kata armor perang. Namun, ada perbedaan antara Ma San dan seorang Master Armor pertempuran 3 kata. Secara alami, Tang Wulin merasa sangat percaya diri. Dia tahu bahwa dia tidak akan dikalahkan bahkan jika dia gagal menang atas lawannya. Selain itu, dia cukup ramah untuk menunjukkan beberapa pertimbangan untuk lawannya. Bocah, terima pukulan saya lagi. Ma San mulai bekerja keras dari pertarungan. Dia berteriak keras ketika cahaya terang menyinari tubuhnya. Kemudian, ia mengangkat kedua lengannya, yang tampaknya terbuat dari besi, untuk menabrak Tang Wulin. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk menyimpan sebagian dari kekuatannya karena dia belum menggunakan keterampilan jiwanya. Tang Wulin menyipitkan matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Lapisan sisik emas segera melekat pada tubuhnya yang merupakan keterampilan garis keturunannya. Tubuh naga emas. Kekuatannya meningkat secara eksponensial di bawah amplifikasi tubuh naga emas. Dia kemudian mengerahkan kekuatannya ke kakinya sambil mengangkat tombak naga emas di tangannya. Bab 1018 dari pertukaran pukulan. Persahabatan berkembang. Boom. Datang ledakan lain. Kali ini, kaki Tang Wulin tenggelam 3 inci lagi. Namun, Ma San terhuyung mundur dari dampaknya. Dia hanya berhasil mendapatkan kembali pijakannya setelah 5 langkah. Kali ini, tatapannya benar-benar berubah. Meskipun ia tidak menggunakan keterampilan jiwanya. Jiwa bela diri Titan AP-nya adalah jiwa bela diri tipe kekuatan murni yang telah diturunkan kepadanya secara langsung. Di mana tumbukan kekuatan murni prihatin. Dia yakin dengan kemampuannya bahkan jika lawannya adalah judul Douluo. Namun, ia tidak mendapatkan keunggulan bahkan setelah beberapa pertarungan berturut-turut dengan Tang Wulin. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tidak sopan untuk tidak mengembalikan apa yang diterima. Komandan Ma, terimalah tombakku. Saat ia mengatakan ini, mata Tang Wulin bersinar terang. Pusaran pelengkap yin yang berputar liar di dalam dirinya. Dia menanam kakinya dengan kuat di tanah. Dia menusuk dengan tombak naga emasnya. Bergerak perlahan seolah berat seperti gunung. Raungan naga yang bersemangat terdengar. Pohon anggur Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya terlihat seperti naga emas kecil. Mereka berputar di sekitar tombak naga emas dan kemudian bergabung dengan itu. Kepala raksasa naga emas bertunas di ujung tombak. Dengan raungan memekakkan telinga. Tiba-tiba itu melepaskan diri dari tombak naga emas dan terbang langsung ke arah Ma San. Itu adalah Kaisar Biru Naga Emas melambung ke surga. Keterampilan fusi jiwa darah. Perbedaan antara basis budidaya mereka terlalu besar. Itulah sebabnya Tang Wulin melepaskan skill fusi jiwa darahnya, yang mulai dikenalnya pada kesempatan pertama yang dimilikinya. Ekspresi Ma San berubah. Dia akhirnya mengabaikan statusnya sendiri. Jiwa pertama dan ketiga berdering di tubuhnya menyala pada saat yang sama. Kulitnya langsung bersinar dengan kilau baja. Pada saat yang sama, tubuhnya membesar lagi dengan tingginya melebihi 12 meter yang kira-kira seukuran meja jarak dekat standar. Tinjunya membesar juga sampai diameternya 1 meter. Dia melemparkan keduanya di Golden Dragon Swords ke surga secara bersamaan. Ledakan. Ledakan ketiga jelas lebih keras dari 2 sebelumnya. Sambil memekakkan telinga, itu juga menghancurkan salju yang menumpuk jauh ke langit. Long Yuksue telah mencoba meninggalkan bengkel penempaan 3 kali. Tetapi setiap kali, dia ditekan oleh aliran udara yang kuat yang mencegahnya keluar dari bengkel. Setiap aliran udara lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia sangat cemas saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Wulin harap baik-baik saja. Merasa cemas. Matanya juga memerah. Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan akan keluar dari bengkel dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, salah satu dinding bengkel penempaan tiba-tiba hancur dengan tabrakan yang keras. Tubuh kolosal yang berkelap-kelip dengan arus listrik keemasan menabrak bengkel dan menggulingkan 2 rak logam langka. Tubuh itu jatuh dengan keras ke tanah dan bahkan membentuk lubang berbentuk manusia. Long Yuksue pada awalnya tertegun. Pada saat berikutnya, dia menutupi bibir merahnya. Astaga!
Ini, Komandan Ma. Tubuh sebesar itu tidak mungkin Tang Wulin. Itu hanya Masan. Masan. Sol Douluo peringkat 84. Tang Wulin. Meskipun Long Yuksue selalu tahu bahwa Tang Wulin kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia cukup kuat untuk menjatuhkan komandan batalion darah besi. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, kebenaran dibiarkan terbuka di depan matanya. Ketika Long Yuksue kehabisan semangat, dia melihat Tang Wulin menarik kakinya keluar dari tanah. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia memegang tombak naga emasnya dan berjalan perlahan menuju bengkel. Saat ini, alarm sudah menyala. Sejumlah tokoh berlari ke tempat mereka berdiri. Mereka adalah para ahli yang mengesankan dari pengadilan militer. Tang Wulin mengangkat bahu ke Long Yuksue dengan sedikit tidak berdaya. Bintang jenderal utamanya di bahunya berkedip-kedip. Saat ini, Long Yuksue merasakan ringan di kakinya. Dia sepertinya tidak pernah benar-benar memahami pria yang berdiri di depannya. Jangan bilang dia benar-benar. Personil dari pengadilan militer melonjak ke arah mereka seperti segerombolan lebah. Komandan Batalion Darah Besi, Ma, bangkit berdiri. Dia tampak dipukuli dan dalam kondisi yang agak menyesal. Seragam militernya terkoyak begitu dia bertransformasi. Saat ini, ada puluhan luka di dadanya yang membentuk pola silang. Mereka ditinggalkan oleh naga emas terbang ke surga. Tinjunya baik-baik saja, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Beberapa bekas goresan bisa dilihat di kepalanya. Secara alami, dia botak di mana bekas goresannya. Ketika dia melihat kedatangan personel pengadilan militer, dia tidak mempertahankan bentuk jiwa bela dirinya tetapi kembali ke penampilan awalnya. Meski begitu, dia tampak murung. Bahkan, dia lebih terkejut daripada muram. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Segala sesuatu yang terjadi di luar penilaiannya. Kepala pengadilan militer adalah seorang kolonel. Ketika dia melihat Tang Wulin yang berwibawa dan tampan berdiri di sana dengan tombak naga emas di tangannya, dia tampak heran. Mengenakan pakaian perang yang seputih salju dan dipersenjatai dengan tombak naga, dia pasti bisa membuat kepala berputar di sebuah ruangan. Namun, ketika sang kolonel melihat lencana umum utama di pundak Tang Wulin, ekspresinya langsung berubah. Reaksi awalnya sama dengan reaksi Masan. Bagaimana mungkin ada jenderal besar yang masih muda? Tidak seperti Masan. Dia tidak begitu impulsif. Kolonel itu melayang ke arah Tang Wulin dan mendarat dengan lembut di depannya. Dia memberi hormat Tang Wulin pertama. Dan Tang Wulin membalas hormat. Petugas senior, boleh saya tahu dari departemen mana Anda berasal? Dan apa yang terjadi di sini? Karena dia tidak tahu siapa Tang Wulin, dia hanya bisa mengatasinya sesuai dengan pangkat militer yang ditampilkan di pundaknya. Tang Wulin memberi hormat kepadanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku adalah darah 9 dari Batalion Dewa Darah. Komandan Batalion Darah Besi Ma meragukan identitas saya. Oleh karena itu, kami bertarung. Ini adalah gelang Dewa Darahku. Anda dapat memverifikasinya sendiri." Saat dia mengatakan ini, Tang Wulin mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya padanya. Ketika dia mendengar Tang Wulin menyebut dirinya sebagai 9 darah, rahang kolonel itu jatuh karena dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Masan yang baru saja keluar dari bengkel penempaan tertegun. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Tang Wulin sebelum ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Meskipun dengan setengah hati. Tidak mungkin. Darah 9. Lawannya benar-benar telah mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa memastikan bahwa lawannya juga menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi Masan sedikit masam. Di dekatnya, Long Yuksue memiliki tatapan bingung di matanya. Dia hanya tinggal di tentara selama beberapa bulan singkat. Dalam periode waktu itu, ia dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Mayor Jenderal dan juga menjadi 9 darah Batalion Dewa Darah. Apakah itu mungkin? Meskipun kelihatannya sangat mustahil, dia, bagaimanapun juga, telah menghancurkan Komandan Ma. Jauh di dalam hatinya, Long Yuksue bersedia untuk percaya bahwa itu benar. Kolonel memverifikasi gelang Dewa Darah Tang Wulin dan mengembalikannya dengan hormat. Lalu,
Dia memberi hormat lagi. Terima kasih atas kerja sama Anda, perwira senior. Setelah selesai, dia berbalik dan berjalan menuju Masan. Halo, Komandan Ma. Masan menatap dengan mulut ternganga. Kemudian, dia berkata, ini tidak mungkin. Benarkah dia? Kolonel itu berbicara dengan ekspresi serius. Identitasnya telah diverifikasi. Perwira senior adalah 9 darah baru. Dia baru saja ditugaskan pagi ini. Masan menelan ludah. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia dalam kesulitan. Tang Wulin menghampirinya dan berkata dengan suara rendah. Sebenarnya, tidak ada apa-apa di sana. Itu hanya sesuatu yang pribadi antara komandan dan aku. Kami tidak senang dengan kekuatan masing-masing. Dan kami memutuskan untuk bertanding satu sama lain. Kami menyebabkan kegemparan yang mengakibatkan masalah yang tidak perlu. Bisakah kita membiarkan ini berlalu? Lain kali kita bertanding, kita pasti akan menuju ke ruang tempur. Kami akan memperbaiki semua yang rusak. Bagaimana itu terdengar? Sang kolonel memandang Masan yang saat ini tampak terikat lidah. Kemudian, dia melihat Tang Wulin yang berwajah ramah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa situasinya? Dia membuat batuk dan berkata, baiklah, perwira senior tercinta. Pastikan tidak ada waktu berikutnya. Lagi pula, itu akan membuat kita kesulitan jika kamu terus membuat heboh besar. Setelah selesai, dia memberi hormat kepada Tang Wulin dan Masan. Kemudian, dia pergi bersama dengan personil pengadilan militer. Tang Wulin menghela nafas pelan. Komandan Ma, bisakah kamu sekarang menerima identitasku? Masan menelan ludah dan membelai kepalanya yang botak. Tidak ada apa-apa. Apakah Anda benar-benar darah 9? Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. Mengapa kita tidak memiliki sesi latihan tanding lagi di ruang tempur? Masan melambaikan tangannya. Tidak perlu untuk itu. Pengadilan militer sudah mengkonfirmasi identitas Anda. Saya terlalu terburu-buru dan bertindak tidak semestinya. Saya menawarkan permintaan maaf saya. Tang Wulin mengangkat bahu. Tidak perlu minta maaf, Komandan Ma. Anda harus membantu saya memperbaiki semua yang kami hancurkan di sini. Tidak masalah. Serahkan pada saya. Masan juga orang yang jujur. Dia langsung menyetujui permintaan itu. Pada saat yang sama, dia bersyukur. Aturan tentara Dewa Darah sangat ketat. Meskipun kadang-kadang dia bisa liar. Dia tahu bahwa jika dia melanggar aturan, dia tidak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia hanya seorang kolonel senior sementara Tang Wulin adalah seorang jenderal besar. Dia dapat dituduh sebagai pemberontak terhadap atasannya karena berusaha untuk menangkap Tang Wulin tanpa alasan yang cukup untuk membenarkan tindakannya. Jika Tang Wulin bersikeras untuk mengambil tindakan, dia akan berada dalam masalah besar. Tidak hanya poin kepantasannya akan dikurangi sebagai penalti, tetapi ia mungkin juga dihukum selama periode waktu tertentu. Itu akan sangat memalukan. Bab 1019, keaslian dijamin. Jika Tang Wulin adalah Blood Knight, maka tidak akan ada masalah dengan pangkatnya sebagai jenderal besar. Dia mengerti itu adalah tindakan terburu-buru yang menyebabkan situasi di tangan. Jika yang harus dia lakukan adalah memperbaiki sebuah gedung, itu adalah harga yang murah untuk dibayar. Aku akan meminta seseorang untuk memperbaikinya untukmu segera. Setelah dia selesai, seorang Masan yang berwajah malu segera pergi. Bagaimanapun, dia tidak berpakaian sopan saat ini. Menyaksikan Masan pergi, Tang Wulin menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Apa ini semua? Itu benar-benar sebuah malapetaka yang tidak patut di pihaknya. Benar saja. Bukan hal yang baik untuk dipromosikan begitu cepat. Kamu sudah 9 darah. Suara manis, tidak percaya datang dari samping. Tang Wulin berbalik untuk menemukan itu Long Yuksue. Dia berkata sambil tersenyum. Ya, sebenarnya, sebagian besar karena keberuntungan saya. Sampai mantan Blood Knight menantangku untuk duel lain, aku masih akan menjadi Blood Knight. Pasti. Long Yuksue menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika dia baru saja tiba, dia adalah perwira pengarahnya yang mengajarinya semua yang perlu diketahui tentang tentara. Dia adalah orang yang membawanya ke lorong-lorong abisal untuk melawan makhluk-makhluk abisal. Beberapa bulan kemudian, dia sudah menjadi perwira seniornya.
Meskipun seorang letnan kolonel dan seorang mayor jenderal tampak hanya beberapa pangkat terpisah. Perbedaan itu mirip dengan jurang alami. Untuk alasan yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri, Long Yuksue tiba-tiba merasa bahwa kontras di antara mereka tumbuh. Dia masih bisa membayangkannya memanggil perwira seniornya setiap kali mereka berbicara. Sekarang, bagaimanapun, dia adalah orang yang harus memanggilnya sebagai perwira senior. Dia merasa sulit untuk beradaptasi dengan perubahan status ini. Kami adalah mitra kerjasama. Jangan terlalu memikirkannya. Bahkan saya merasa bahwa saya berada dalam semacam mimpi. Tang Wulin menjabat tangannya di depan Long Yuksue yang kebingungan. Long Yuksue tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi pandangannya sedikit berubah. Tidak lama kemudian, Ma San membawa serta sekelompok prajurit batalion darah besi dan mulai memperbaiki dinding. Dengan tenaga sebanyak itu, pekerjaan itu seperti sepotong kue. Dinding dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu kurang dari 1 jam. Sikap Ma San jelas berubah. Petugas senior, saya sangat menyesal untuk hari ini. Saya telah bertindak terlalu terburu-buru. Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Komandan Ma, jangan panggil aku perwira senior. Kau andalan pasukan. Sementara aku beruntung. Itu senior saya. Mantan Blood Nine yang membiarkan saya menang yang membuat saya meraih gelar sementara. Panggil saja saya Darah 9 atau dengan nama saya yang sebenarnya. Tang Wulin. Tidak perlu memanggil saya perwira senior. Ma San menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Saya pikir hubungan kita dapat digambarkan sebagai dengan pertukaran pukulan. Persahabatan tumbuh. Saya selalu mengagumi orang-orang dengan kekuatan besar. Kekuatanmu luar biasa. Saya sudah lama tidak tersesat. Saya berpikir bahwa pemuda Jiang Wuyue akan melampaui saya suatu hari nanti. Saya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Anda bahkan lebih besar darinya. Ketika kita memiliki waktu luang di masa depan, mari kita memiliki lebih banyak sesi sparring. Itu agak canggung barusan. Tapi aku selalu menyukai pertarungan yang bagus antara kekuatan murni. Juga sulit menemukan lawan yang baik. Mata Tang Wulin cerah. Baik-baik saja maka. Kita bisa bertarung di jaringan pertempuran Stardow nanti. Dia mengkhawatirkan sulitnya menemukan lawan yang cocok. Jiang Wuyue tidak akan mau melawannya lagi. Tidak peduli apa yang dia katakan. Jika dia bisa melawan Ma San yang memiliki basis kultivasi yang lebih besar dari dirinya sendiri, dia dengan senang hati akan menyambut kesempatan itu. Baiklah. Ini kesepakatan. Saya akan memberi Anda nomor gelang dewa darah saya. Tetap berhubungan. Saya tidak punya banyak hobi. Tapi saya suka bertarung. Juga, saya tidak akan pernah rela menerima kekalahan. Jangan kamu berpikir kalau aku merepotkan nanti. Ma San tertawa kecil. Tang Wulin tersenyum juga. Selama kamu tidak. Mereka berdua tersenyum. Tetapi makna di balik senyum mereka berbeda. Tang Wulin berkata, Komandan, Yuksue mengatakan kepada saya bahwa Anda membutuhkan logam untuk baju tempur pertempuran 3 kata. Jenis logam apa yang Anda cari? Saya akan membantu Anda menyusun rencana nanti. Baiklah. Aku hampir lupa tentang bisnis kita ini. Long Yuksue menatap kedua pria yang sedang berjalan pergi sambil memeluk bahu masing-masing. Dia terdiam. Mereka telah bertarung dengan sekuat tenaga beberapa saat yang lalu. Bagaimana akhirnya mereka bisa sedekat ini? Sungguh aneh. Dunia pria. Dengan peningkatan basis kultivasinya, Tang Wulin mengalami efek positif dalam penempaannya. Setelah Dragon Core-nya terbentuk, kekuatannya meningkat dengan cepat. Secara alami, penempaan datang dengan mudah kepadanya. Sama mudahnya dengan tangan mengarahkan jari-jarinya. Terutama setelah dia memupuk pusaran yin yang pelengkap. Dia sekarang bisa mengendalikan kekuatan jiwanya. Kekuatan. Dan kekuatan garis keturunannya dengan lebih banyak penguasaan daripada sebelumnya. Tentu, itu meningkatkan penempaannya juga. Keahliannya. Sebagai Saint Craftsman, konsisten pada saat ini. Tingkat kesuksesan Soul Refinement-nya telah sangat meningkat. Setelah berbicara dengan Ma San, Tang Wulin memahami permintaannya. Permintaan Ma San sebenarnya cukup sederhana. Dia hanya menginginkan peningkatan kekuatan. Armor perang seperti itu akan murni fisik. Sebenarnya,
Setelah peringkat seseorang mencapai batas tertentu, seseorang akan mengalami terobosan dalam kualitas. Setelah menyusun beberapa rencana sederhana, Tang Wulin memberi Ma San beberapa ide. Dia semakin memperkuat bagian logam dari desain aslinya dan membantunya memilih paduan roh yang terbuat dari 4 jenis logam. Kemudian, dia akan menerapkan perbaikan jiwa pada mereka. Proses menempa paduan roh tidak lagi sulit bagi Tang Wulin. Namun, masih diperlukan beberapa keterampilan untuk menyelaraskan keempat jenis logam tersebut. Selain itu, ia harus melakukan perbaikan jiwa pada mereka. Setelah proses harmonisasi, yang menambah kesulitan. Bahkan Saint Craftsman peringkat 8 biasa tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Itulah sebabnya Tang Wulin memberitahu Ma San bahwa dia membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk menyelesaikan pesanannya. Juga, dia membutuhkan cukup logam langka. Secara alami, Ma San akan menjadi orang yang memasok bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan jiwa. Karena mereka meningkatkan jumlah yang dibutuhkan untuk logam, mereka membutuhkan lebih banyak bahan juga. Sebagai komandan batalion darah besi, Ma San telah mengumpulkan cukup banyak poin prestasi. Karena dia tidak akan ditugaskan sebagai jenderal besar secepat ini, dia bisa menggunakan poin jasa untuk membeli logam ini. Tang Wulin tidak menaikkan biaya pemrosesan untuk pesanan. Dia hanya menagihnya untuk pesanan dasar. Perintah Ma San adalah menempa logam untuk baju perang 3 kata. Itu bisa dianggap sebagai proyek besar karena semua bahan harus menjalani soul refinement. Jika itu adalah Saint Craftsman lain, bayaran yang harus dibayar Ma San pasti akan menjadi sosok astronomi. Yang diinginkan Tang Wulin adalah logam langka untuk membangun misya hitamnya. Dia sekarang adalah Blood 9 dan bisa menikmati diskon besar. Setelah mempertimbangkan biayanya, ia hanya menagih Ma San poin prestasi minimum. Ini secara alami meningkatkan kesan Ma San tentangnya. Namun, Tang Wulin memiliki beberapa persyaratan tambahan yang mengharuskan Ma San untuk bertarung dengannya di Stardew Battle Network untuk setidaknya 100 pertandingan. Biaya venue juga akan ditanggung oleh Ma San. Ma San yakin bahwa ia unggul di sini dan itulah sebabnya ia menyetujui persyaratan tanpa ragu-ragu. Bulan mendatang adalah bulan yang penting bagi Tang Wulin. Setelah dia mengalahkan Blood 9 dan menerima saran Blood 1, dia memutuskan bahwa dia akan bekerja keras, apapun yang terjadi, untuk mempertahankan posisinya sebagai Blood 9 ketika pertandingan ulang mereka dijadwalkan sebulan kemudian. Itu bukan untuk pangkat militer, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, itu memberinya banyak motivasi. Dia telah menetapkan periode sebulan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Babak final tantangan jaringan pertempuran Dow Star Federal akan berlangsung 15 hari kemudian. Itu juga merupakan latihan-pelatihan yang penting baginya. Oleh karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya bahkan lebih. Dengan melatih dirinya sendiri melalui pertempuran selama sebulan, Tang Wulin percaya bahwa kekuatannya pasti akan meningkat lebih banyak saat itu. Dengan Ma San sebagai mitra sparring, itu cocok dengan rencananya. Bagaimanapun, hanya satu pertandingan yang akan diadakan setiap hari. Dia bisa berdebat dengan Ma San kapan saja dia ingin menantang tubuhnya secara ekstrim. Dia duduk bersila di kamarnya. Napas Tang Wulin stabil. Segera, dia masuk ke kondisi bahagia. Inti naganya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan sedangkan cahaya jiwanya lebih dilindungi. Fortisitas pelengkap yin yang berputar. Dan ia secara alami menyerap energi asal ke dalam tubuhnya. Bab 1020, Terobosan. Segel ke-10. Setelah pembentukan dua fortisitas ini, kecepatan kultivasi Tang Wulin tidak meningkat banyak. Tetapi penyempurnaan kekuatan jiwanya lebih kuat. Setiap tetes kekuatan jiwa yang dia kondensasi sekarang sangat murni. Meskipun basis budidayanya masih di peringkat ke-65. Stamina tempurnya yang sebenarnya bahkan tidak bisa ditantang oleh Soul Saint. Jika dia terus berjalan, dia tidak akan menghadapi hambatan besar. Setidaknya sebelum dia menjadi judul Douluo. Hari ini, latihan kultivasi bukan satu-satunya item pada jadwalnya. Dia harus mengatasi prosedur ini yang sangat berarti baginya. Jika dia menyelesaikan prosedur ini, Tang Wulin percaya bahwa itu pasti akan sangat meningkatkan basis kultivasinya. Dia menenangkan jiwa dan pikirannya sepenuhnya.
Pusaran yang dibentuk oleh kombinasi kekuatan jiwanya dan kekuatan garis darah berputar secara seimbang. Tang Wulin membayangkan seluruh proses dalam benaknya. Setelah dia menjalani prosedur sekali lagi, momen penting akhirnya tiba. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan vortisitas yin yang pelengkap secara bertahap melambat. Tang Wulin sejenak memutuskan hubungan antara inti naga dan jiwa inti. Pada saat yang sama, dia mengendalikan kekuatan garis keturunan dalam Dragon Core-nya sehingga melesat ke atas dan perlahan memasuki dunia emas di dalam hatinya. Prosedur yang ingin ia lakukan hari ini adalah menerobos segel ke-10 Golden Dragon King. Old Tang pernah memberitahunya bahwa akan menguntungkannya untuk menerobos segel terakhir sesegera mungkin jika kondisinya memungkinkan. Itu karena dia akan memiliki cukup waktu untuk memperkuat tubuhnya dengan kekuatan garis keturunan Golden Dragon King yang masih ada. Ini akan meningkatkan peluangnya menembus segel yang tersisa dalam kultivasinya di masa depan. Mengenai 9 segel terakhir, setiap terobosan tunggal adalah transformasi lengkap. Namun, setiap terobosan juga merupakan cobaan hidup dan mati. Tang Wulin tahu tentang ini dari Old Tang. Tetapi dia belum pernah benar-benar mengalaminya. Sekarang, dia akan melakukan upaya pertamanya. Dia telah menembus segel Raja Naga Emas ke-9 saat dia berada di Lembah Naga. Dengan peningkatan dari banyak roh naga di Lembah Naga, semuanya terjadi dengan lancar seperti dalam pembentukan kanal ketika air datang. Itu memberinya lebih banyak waktu untuk menumpuk. Setelah sekian lama akumulasi, dia telah membentuk inti naga dan jiwa intinya secara berurutan. Basis kultivasinya juga naik ke pangkat Kaisar Jiwa. Di matanya sendiri, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus segel ke-10. Dia telah mengumpulkan cukup banyak untuk saat ini. Dia tidak merasa cemas. Dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan terobosan. Masalah yang lebih penting adalah pengalaman dari terobosan itu sendiri. Segel ke-10 memiliki makna yang luar biasa. Dia ingin mengalami betapa sulitnya untuk menembus 9 segel terakhir. Tang Wulin ingat semua yang dikatakan Tang Tua. Jika dia benar-benar bisa menyerap semua energi dari 18 segel Raja Naga Emas, dia akan menjadi Raja Naga Emas yang baru dan mencapai pangkat dewa. Itu adalah jalan pintas untuk Tang Wulin. Jalan pintas yang tidak dapat diakses orang lain. Apa yang dia ingin tahu sekarang adalah betapa sulitnya jalan pintas ini untuk dilalui. Kekuatan garis keturunannya bergegas untuk menyerang segel ke-10. Untuk sesaat, Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Cahaya redup muncul di sekitarnya. Sisik naga emas yang penuh sesak muncul di kulitnya. Kekuatan esensi darah yang padat melonjak keluar dengan kuat dan auman naga yang lemah sepertinya bergema di sekujur tubuhnya. Semangat Tang Wulin stabil. Kepadatan akumulasinya telah menghasilkan efek positif pada saat ini. Tuduhan pertama adalah percobaan. Segel ke-10 Golden Dragon King sangat kuat. Tidak seperti segel lainnya sebelumnya. Dengan terbentuknya dua inti, dia samar-samar bisa melihat kondisi segel dengan penglihatan batinnya. Segel itu seperti dinding yang dihiasi dengan pola-pola indah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin terkejut menemukan pola yang mirip dengan Kaisar Blue Silver-nya. Dia merasa itu terhubung ke garis keturunannya. Itu membuatnya merasa sangat dekat dengan kekuatan segel. Pada saat ini, sebuah pemikiran yang tak terduga tiba-tiba muncul dalam benak Tang Wulin. Dari mana datangnya meterai dalam dirinya? Old Tang belum pernah memberitahunya tentang hal ini. Di mana esensi Raja Naga Emas berasal? Pikiran itu terlintas di benaknya. Sekarang, dia harus memfokuskan seluruh energinya untuk mengisi segel. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Kekuatan garis keturunannya membentuk penampilan naga emas di tubuhnya. Pola pada segel berkedip dengan kemegahan yang menyilaukan karena memblokir muatan energi. Namun, Tang Wulin merasa sangat kuat bahwa ada lonjakan kekuatan garis keturunan lain yang memiliki asal yang sama dengan pengisian dahinya terhadap segel dari dalam. Energi yang dibebankan pada segel dalam serangan menjepit saat mereka berusaha untuk memecahkan segel. Sebuah sensasi kuat muncul di tubuh Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah tubuhnya terus-menerus ditekan tanpa banyak membutuhkan kendali. Kekuatan garis keturunan dalam tubuhnya dibebankan terhadap segel waktu dan lagi. Pola pada segel mulai berantakan. Garis retak mulai muncul diam-diam.
Akhirnya, dari celah pertama yang mengembang, cahaya merah keemasan melonjak dan dengan segera mengisi kekuatan garis keturunan Tang Wulin. Tang Wulin merasakan tubuhnya bergetar hebat. Aura ganas dan brutal yang sulit untuk dijelaskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah semua yang ada di dunia akan dibantai. Aura yang menakutkan membuat seluruh tubuh Tang Wulin bergetar sedikit. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dalam dirinya mendidih seketika. Tidak perlu baginya untuk mengendalikannya. Kekuatan garis keturunan mulai mengisi pada segel dengan hiruk-pikuk. Cahaya merah keemasan yang bocor keluar dari segel semakin intensif. Aura ganas dan brutal juga bisa dirasakan dengan jelas. Tang Wulin merasa seluruh rohnya terpengaruh. Pada saat genting, dia menghadapinya dengan semangat terfokus. Inti jiwanya yang tetap tidak aktif di bawah kendalinya sekarang melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa yang melonjak menuju kekuatan garis keturunannya. Kekuatan metode surga misterius yang adil dan lembut mulai bergabung dengan cepat dengan kekuatan garis keturunannya. Mereka bekerja bersama dengan kekuatan garis keturunannya dan perlahan-lahan bergabung ke tubuhnya. Dengan tambahan metode surga misterius, belantara kekuatan garis keturunan melemah seperti yang dia harapkan. Pada saat yang sama, Tang Wulin merasakan sedikit rasa dingin dari lencana sains craftsman-nya yang meresap ke dalam dunia jiwanya. Itu menstabilkan semangatnya. Dengan aura ganas dan brutal yang mendatangkan malapetaka, segel itu hancur karena ledakan. Cahaya merah keemasan padat langsung mengisi setiap celah di tubuh Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin mulai bergetar hebat. Kamar asramanya dicat merah keemasan. Aura yang sangat ganas dan biadab mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Di sekitarnya, bayangan ilusi naga emas muncul. Meskipun tubuhnya ilusi, matanya sangat tajam. Itu adalah sepasang mata merah darah dengan tampilan ganas. Ruangan itu berkelap-kelip dengan lampu-lampu dan aura yang ganas dan biadab terus menguat karena merangsang tubuh Tang Wulin. Saat ini, Tang Wulin tiba-tiba mengingat lawan masa lalunya, Long Yue. Ketika Long Yue menggunakan kekuatan Mountain Dragon King-nya, emosinya terkadang tidak terkendali. Tidak peduli apa, Tang Wulin tidak bisa mengamuk. Jika dia kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri, bukankah dia akan berubah menjadi mesin pembunuh? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang tajam merangsang pikirannya dan dengan cepat menstabilkan rohnya. Tidak peduli seberapa kuat aura ganas dan brutal itu, dia memblokirnya dengan paksa. Dia tidak akan membiarkannya menyerang laut jiwanya. Pada saat yang sama, dia merilekskan tubuhnya dan membiarkan kedua intinya membentuk pusaran yin yang melengkapi lagi untuk menyerap kekuatan esensi darah yang mengerikan yang berasal dari segel ke-10. Paul Tang tidak dibesar-besarkan. Intensitas kekuatan esensi darah yang melonjak dari segel ke-10 begitu besar sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa mulai mengukurnya. Dia sudah mempersiapkannya sejak lama dan telah menembus beberapa segel secara berurutan. Namun, ketika kekuatan segel ini dibebankan padanya, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Untungnya, inti naga dan inti jiwanya bersinar terang pada saat yang sama. Dengan berputar-putar vortisitas yin yang pelengkap, mereka berhasil membimbing esensi garis keturunan yang melonjak keluar dengan liar ke dalam pusaran. Meskipun tidak mampu menyerap energi secara langsung, setidaknya bisa mengurangi dampak energi liar ini pada tubuhnya. Tubuhnya mulai membengkak. Di permukaan tubuhnya, pembuluh darahnya menebal dan menggembung di bawah kulitnya. Mereka menyerupai naga kecil yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Tang Wulin juga mulai memerah keemasan. Sisik di tubuhnya adalah warna darah. Mereka telah berubah menjadi warna darah dari warna emas asli mereka. Tubuhnya bergetar hebat. Energi Raja Naga Emas juga bergetar. Setiap kali bergetar, kekuatan esensi darah yang padat akan dilepaskan dari tubuh Tang Wulin. Itu mengisi kamar asramanya dengan aura yang menakutkan. Tang Wulin terus meningkatkan basis budidayanya. Sikap dan kekuatan spiritualnya juga meningkat. Namun, pada saat ini, dia secara bertahap kehilangan kemampuan untuk berpikir. Di atas gelang itu, yang dikenakannya di pergelangan tangannya, batu permata 7 warna berkedip-kedip. Gelang itu dari lembah naga. Itu diam-diam menyerap sebagian dari aura garis keturunan liar yang secara bertahap berubah menjadi merah keemasan.
Bersambung.